Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia di Gaza pasca serangan Israel, saat ini kita sudah tersambung dengan Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Sudah ada lalu Muhammad Iqbal, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri. Mungkin pertama kita menuju ke Dr. Sarbini. Dokter, bagaimana, apakah sudah ada kontak dengan 3 relawan Indonesia di Rumah Sakit Indonesia? Terima kasih, Mbak. Setelah serangan Israel pada hari Senin, dan di situ banyak menimbulkan korban baik sipil maupun nakes, yang dimana serangan ini adalah serangan gabungan antara darat sama udara ya. Jadi korban ini sangat luar biasa nih Mbak, kondisi hari ini, dan kita sama-sama ketahui bahwa rumah sakit di Indonesia ini sudah kolaps lah, sudah lumpuh, tidak bisa operasional lagi. Kita bisa bayangkan dengan beban yang sekarang ini sudah overload, ditambah dengan jumlah pasien kemarin akibat serangan Israel sekitar 700-an orang luka-luka, ini menimbulkan satu hal yang sangat ironi ya, artinya dokter atau tenaga kesehatan tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa membantu korban-korban yang memang di luar kemampuan mereka. Jadi pada hari ini Mbak, kondisi sangat krusial sekali karena memang rumah sakit ini kondisi dikepung oleh Israel, dan saya menempatkan sniper-snipernya untuk jaga-jaga dan memblokade akses yang masuk maupun yang keluar dari rumah sakit. Dan dengan relawan kita sudah dengan kontak selama lebih kurang 10 hari, tapi melalui jurnalis yang ada di rumah sakit Indonesia di Gaza, kita mencoba untuk mencari tahu keberadaan 3 relawan kita ini. Dan alhamdulillah sampai dengan tadi malam saya mendapatkan info dari teman-teman jurnalis bahwa 3 relawan Mercy ini dalam keadaan sehat, yang mudah-mudahan mereka dalam keadaan yang tidak ada mengakibatkan sesuatu yang bisa membahayakan mereka. Nah, kira-kira demikian Mbak kondisi hari ini, yang memang kita mengharapkan ada keajaiban ya dengan gencatan senjata, sehingga bisa dilakukan proses-proses yang lain yang bisa membantu warga Gaza yang pada hari ini mereka sangat-sangat kesulitan yang dialami terutama oleh Gaza Utara. Kira-kira demikian, Pak. Oke, dokter, informasi terakhir jumlah korban kabarnya sudah ada 13, apa benar, dokter? Ini Mbak, yang terverifikasi itu korban yang meninggal ya Mbak, sekitar 13 orang ya terverifikasi. Tapi kalau luka-luka itu bisa lebih dari 700, Mbak, karena nggak ada yang bisa menentukan yang pastinya, kan saking banyaknya. Jadi sangat banyak sekali, sehingga rumah sakit kita ini mencoba untuk merefer yang beberapa korban yang memang tidak mampu ditangani. Dan untuk refer sana tuh prosesnya tuh nggak mudah, Mbak. Itu ada izin daripada Israel, dan orang-orang yang dirujuk itu harus benar-benar aman ya, atau orang-orang yang tidak teridentifikasi ke afiliasi ke tempat yang lain, sehingga Israel memberi izin ada beberapa puluh orang yang direfer ke rumah sakit yang aman di Gaza Selatan. Baik, mungkin kita ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tadi Bu Retno Marsudi sudah mengatakan mengutuk aksi serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di sana. Dan saat ini Ibu Menlu sedang berada di Tiongkok, betul ya Pak, untuk menggalang dukungan ini gencatan senjata. Seperti apa sebenarnya? Sampaikan oleh Ibu Menlu tadi bahwa kita mengutuk sekeras-kerasnya serangan terhadap rumah sakit Indonesia ini. Kenapa kita mengutuk sekeras-kerasnya? Karena ini untuk pertama kalinya sejak tanggal 7 bulan lalu, serangan itu memang targeting ke fasilitas sipil, khususnya fasilitas humanitarian seperti rumah sakit ini. Gitu. Jadi serangan ini memang targeting, memang menargetkan rumah sakit Indonesia, sehingga ruang operasi, kemudian beberapa fasilitas yang digunakan untuk merawat pasien tidak bisa lagi digunakan. Ini bukan hanya pelanggaran terhadap hukum internasional, tapi ini juga pelecehan terhadap hukum internasional. Karena kalau kita ingat beberapa hari sebelumnya Dewan Keamanan PBB baru saja untuk pertama kalinya pada akhirnya mengeluarkan statement dalam bentuk resolusi, yang resolusinya itu spesifik meminta jeda kemanusiaan dan membuka akses bagi bantuan kemanusiaan seluas-luasnya. Tapi justru Israel melakukan hal yang sebaliknya. Padahal kita tahu bahwa Dewan Keamanan itu adalah satu-satunya UN body yang memiliki kemampuan untuk memaksakan keputusannya kepada negara-negara anggotanya.
Oke, tapi Pak Iqbal, yang saat ini sedang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Bu Retno, dan kabarnya juga ada Menlu dari organisasi OKI yang juga berada di Tiongkok saat ini, upaya apa yang kemudian dicoba dilakukan oleh sejumlah Menteri Luar Negeri ini untuk sama-sama menekan adanya gencatan senjata di Gaza? Nah, dalam pernyataan Bu Menlu tadi kan disampaikan bahwa beliau Indonesia menyerukan agar masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang memiliki kedekatan dengan Israel, menggunakan seluruh pengaruh dan kemampuannya untuk menekan dan mendesak Israel untuk segera mewujudkan jeda kemanusiaan tersebut. Dalam konteks yang sama sebetulnya, mandat itu diberikan oleh KTT, OKI, dan Liga Arab di Riyadh beberapa hari lalu, memberikan mandat kepada Menlu RI, Retno Marsudi, dan juga sejumlah Menlu dari beberapa negara anggota OKI, negara-negara kunci di OKI, dan juga kepada Sekjen Liga Arab dan Sekjen OKI untuk melakukan tur, menemui pemimpin-pemimpin dunia dari negara-negara kunci, antara lain Cina, kemudian Tiongkok, kemudian Rusia, kemudian Inggris, Perancis, US, Uni Eropa. Negara-negara itu adalah negara kunci yang dianggap memiliki kedekatan dengan Israel. Sehingga kita mengharapkan negara-negara tersebut ikut menekan Israel untuk segera melakukan melaksanakan jeda kemanusiaan tersebut. Oke, baik. Kita masih ingin penasaran apa kemudian agenda yang akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan juga ingin mendengarkan informasi terbaru bersama Dr. Sarbini. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami kembali sesaat lagi untuk Anda.